Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berzina di depan Ka'bah dikutuk menjadi batu. SRC Lover yang dirahmati Allah, berzina di depan Ka'bah dulu memang pernah terjadi. Dikutip dari berbagai sumber, ini terjadi sebelum terjadinya Fatu Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. SRC Lover, Fatu Makkah merupakan pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa pembebasan kota Makkah ini merupakan titik pijak umat Islam pulang ke Ka'bah dan Makkah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan Islam bermula. SRC Lover yang dirahmati Allah, apa sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah? SRC Lover, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaan kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. SRC Lover, selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan, yakni yang pertama, orang-orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Kedua, orang-orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah adalah: pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari. Kedua, tidak saling menyerang selama 10 tahun. 3, orang Islam yang lari ke Makkah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. 5, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Tampaknya isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. SRC Lover, dari ketiga usulan tersebut yang sifatnya opsional, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. SRC Lover, tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar.
Kedatangan kaum muslimin ke Makkah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, timur, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Makkah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. SRC Lover yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan keberhasilan Fathu Makkah? Dikutip dari berbagai sumber, sikap simpatik yang dilakukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. SRC Lover, kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syarab dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan kesempatan ini Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan, pertama, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Ketiga, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Empat, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Makkah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Makkah dengan damai. Dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjuknya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih barulah beliau masukinya bersama Usama, Bilal, dan Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansar yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah, tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah.
sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Baiat Aqabah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula, beliau mengingatkan penduduk Makkah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan, disertai jihad perjuangan mewujudkan jika kalian disuruh untuk pergi berjihad, maka pergilah. Hadis riwayat muttafaq alaih. SRC Lover. Dahulu sebelum Fathu Makkah di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Ishab dan Naila. SRC Lover, Ishab dan Naila ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu. Ishab merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Naila yang tinggal di Makkah. Namun ketika hendak melamar Naila, orang tua Naila tidak merestui, hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu, musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah dan melakukan zina pada malam harinya. Karena pada malam hari, kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk mereka menjadi batu. SRC Lover, keesokan harinya, masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda. Patung Ishab diletakkan di Bukit Safa dan patung Naila di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami dahulu selalu mendengar kisah Ishab dan Naila. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mereka menjadi dua buah batu. SRC Lover, pada masa Amru bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amru bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan. Rasulullah SAW pernah berkata, saya diperlihatkan Amru bin Luhai oleh Allah di neraka dan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaannya yang berat. Karena dialah orang pertama yang merubah agama Ibrahim. Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Kama'ah bin Kinzi menyeret usus-ususnya dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain, melainkan engkau dengannya dan dia denganmu. Kemudian Aksam berkata, barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak, engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang pertama kali merubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah, dan melindungi Ham. Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan Amru bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Masyarakat Makkah saat itu pun menganggap sebagai seorang ulama. Namun, Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balka. Ia bertemu dengan suku Amalik yang benarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Lalu Amr bin Luhai pun berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Lalu dijawab, patung-patung inilah yang memberikan kami makan, minum, dan kekuatan sebagai penolong tatkala diminta pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan. Dan yang paling penting, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Setelah melakukan pembicaraan, Amr bin Luhai meminta salah satu patung dengan alasan di Makkah saat itu sedang kesulitan air. Patung bernama Hubal itu pun dibawa Amr bin Luhai ke Makkah. Sejak saat itu, Amr bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing, dan Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wud untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Huzail, patung Yaguj untuk suku Toy, dan patung Yaub untuk Hamazan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Proses kejahilian ini berlangsung. Belum akhirnya Rasulullah datang membebaskan kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah. SRC Lover, demikianlah kisah tentang berzina depan Ka'bah menjadi batu. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.